Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan membuat sebuah video mengenai materi analisis risiko kualitatif dan contoh kasusnya. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari diri saya, Iputu Ramendra Yoga dengan NIM 122100006. Rekan saya. Perkenalkan, saya Gusti Putu Putrajana dengan NIM 122100017. Perkenalkan, nama saya Imadi Aditya Penatih dengan NIM 121113794 dari kelompok 1. Baik, perkenalkan, nama saya Igede Arya Ardika, NIM 122100022. Perkenalkan, nama saya Iputu Novaladi Suarsaputra dengan NIM 122100019. Baik, yang pertama itu ada analisis risiko kualitatif, yang dimana metode yang digunakan untuk menilai kemungkinan terjadinya suatu risiko dan dampaknya yang terhadap suatu proyek atau kegiatan. Bedanya dengan analisis kualitatif yang menggunakan data numerik, analisis kualitatif lebih berfokus pada penilaian subjektif berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Selanjutnya itu ada pentingnya analisis risiko kualitatif. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko tersembunyi. Yang kedua itu ada memahami konteks risiko. Yang ketiga menentukan prioritas. Yang terakhir itu ada mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses analisis risiko kualitatif. Yang dapat kita lakukan itu pertama mengidentifikasi risiko, dilanjutkan dengan analisis kemungkinan yang akan terjadi, lalu analisis dampak, berikutnya adalah evaluasi risiko, lalu prioritas risiko, dan yang terakhir yaitu perencanaan mitigasi. Baik, selanjutnya itu ada metode analisis risiko kualitatif yang dapat kita lakukan. Yang pertama menggunakan matriks risiko, bisa juga menggunakan Delphi method, lalu ada SWOT analysis, yang terakhir itu FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan analisis risiko kualitatif. Yang pertama yaitu dapat diterapkan pada berbagai jenis proyek dan situasi. Yang kedua, hasil analisis mudah dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu dapat mengidentifikasi risiko yang sulit diukur secara kuantitatif. Di sini saya membahas tentang kekurangan analisis risiko kualitatif. Yang pertama yaitu ada subjektivitas, yang dimana hasil analisis dapat dipengaruhi oleh penilaian subjektif para ahli. Yang kedua, ada kurangnya presisi, sehingga tidak memberikan hasil yang seakurat analisis kuantitatif. Di sini saya menjelaskan kesimpulan analisis risiko kualitatif adalah alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam berbagai bidang. Meski memiliki keterbatasan, analisis ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Oke, selamat sore semuanya. Mohon maaf saya terlambat. Oke, selamat sore. Oke. Terima kasih rekan kalian sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri rapat ini. Pada rapat kali ini saya akan membahas tentang perusahaan kita mendapatkan klien, dan klien kita itu menginginkan
dirancangkan suatu aplikasi untuk menjawab kebutuhan pasar dengan fitur-fitur inovatif seperti yang memiliki fitur yaitu rekomendasi rute pintar, lalu ada integrasi pembayaran digital dan juga pelacakan real time. Jadi proyek ini itu dijadwalkan dan kita diberikan tenggat untuk selesaikannya dalam waktu selama 6 bulan. Mengingat kompleksitas teknis dan ekspektasi klien kita yang sangat tinggi, ini merasa perlu melakukan analisis risiko sebagai bagian dari proyek. Nah, jadi tujuan saya mengajak kalian semua, rekan-rekan saya, rapat kali ini yaitu untuk mengidentifikasi risiko utama yang dapat mempengaruhi kelancaran proyek yang akan kita garap ini dan juga evaluasi dampaknya. Kita menyusun rencana mitigasi. Nah, yang pertama mungkin tahapan analisis risiko yang kemungkinan akan saat kita menjalankan proyek ini. Saya ingin mendengar masukan dari kalian. Mungkin yang pertama bisa di Saudara Ari, apakah ada masukan atau tanggapan? Baik, menurut saya ada risiko yang akan terjadi apabila kita menjalankan proyek tersebut, yang terutama yaitu ketidakmampuan tim dalam pengembangan untuk memenuhi tenggat waktu proyek yang singkat karena tantangan teknis, terutama dalam pengembangan algoritma rute pintar. Oke, menurut saudara yang lain, risiko yang kemungkinan terjadi di Saudara Ramindra? Menurut saya itu kemungkinan yang akan jadi kekurangan sumber daya manusia, misalnya karena pengunduran diri karyawan, kunci, atau rotasi staf. Oke, mungkin dilanjutkan dari Saudara Noval, bisa disampaikan risiko yang kemungkinan akan terjadi? Saya risiko yang akan terjadi yaitu perubahan kebutuhan proyek akibat permintaan tambahan, terutama mendekati peluncuran tersebut. Baik. Selanjutnya mungkin dari Saudara Aditya, bisa disampaikan analisis risiko yang kemungkinan akan terjadi. Jadi menurut saya sini ada ketidakcocokan aplikasi dengan pembaruan sistem operasi terbaru pada perangkat Android dan iOS. Dan dari saya. Oke, mungkin itu yang tadi saudara-saudara sampaikan mengenai risiko yang kemungkinan akan terjadi saat kita menjalankan proyek ini. Lalu mungkin saya ingin menanyakan juga dari risiko tersebut, apakah ada solusi yang dapat kita lakukan? Mungkin dari Saudara Ari, dengan menurut saudara risiko yang akan terjadi itu ketidakmampuan tim pengembang untuk memenuhi tenggat waktu proyek karena dan juga tantangan utama yaitu dalam pengembangan algoritma rute pintar. Bisa disampaikan Saudara Ari? Jadi menurut saya ada cara untuk mencegah risiko tersebut. Yang pertama dengan cara menyediakan buffer waktu tambahan dalam jadwal proyek untuk mengantisipasi kendala teknis. Yang kedua yaitu mengadakan pelatihan intensif bagi tim meningkatkan keahlian teknis mereka. Yang ketiga yaitu mengalokasikan sebagai tugas ke vendor pihak ketiga jika diperlukan. Berikut mungkin tanggapan dari saya cara untuk mencegah terjadinya risiko yang tadi saya berikan. Oke, terima kasih Saudara Ari. Mungkin selanjutnya risiko yang disampaikan Saudara Ramindra mengenai kekurangan sumber daya manusia karena terjadi pengunduran diri karyawan, apakah ada solusi? Baik. Untuk solusinya itu mungkin penyusunan strategi rekrutmen tenaga kerja cadangan untuk mengisi kekurangan staf secara cepat. Yang kedua itu mungkin meningkatkan emergency karyawan melalui program penghargaan, pelatihan, ataupun komunikasi terbuka. Yang ketiga itu menyampaikan rancangan berkelanjutan untuk posisi kunci. Mungkin dari saya. Oke, terima kasih Saudara Ramindra. Selanjutnya tadi risiko yang disampaikan Saudara
Noval mengenai perubahan kebutuhan proyek akibat permintaan tambahan fitur oleh klien, terutama saat mendekati hari peluncuran. Apakah ada solusi dari saudara Noval? Menurut saya di sini saya ada solusi dan saran, yaitu yang pertama itu kita harus menetapkan proses kontrol perubahan yang ketat untuk mengelola permintaan klien. Yang kedua itu mengkomunikasikan dan permintaan tambahan terhadap jadwal dan anggaran proyek pada klien. Baik, terima kasih saudara Noval. Selanjutnya tadi risiko yang disampaikan oleh saudara Adit, yaitu dari ketidakcocokan aplikasi dengan pembaruan sistem operasi terbaru ada Android dan iOS. Apakah ada solusi menurut saudara Adit? Ada, yaitu yang pertama di mana menguji kompilabilitas aplikasi secara rutin versi beta sistem terbaru, dan yang kedua memperbarui kode aplikasi sesuai standar teknis yang terbaru. Sekian. Oke. Terima kasih saudara-saudara atas waktunya sudah menyampaikan risiko yang kemungkinan akan kita dapat nanti saat menjalankan proyek dan juga solusinya. Terima kasih. Jadi sedikit saya simpulkan mengenai rapat kali ini sebelum saya tutup. Melalui analisis risiko kualitatif ini, jadi tim proyek perusahaan kita bisa mengidentifikasi risiko utama, menilai tingkat keparahannya, dan juga dapat merancang langkah mitigasi yang lebih efektif. Dan juga pendekatan ini membantu memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang kita harapkan, dan juga sekaligus meminimalkan dampak risiko terdapat terhadap keberhasilan proyek ini. Jadi mungkin kesimpulan rapat kali ini, dan juga terima kasih saudara sekalian sudah menyempatkan waktunya hadir rapat kali ini. Semoga proyek yang kita lakukan ini bisa berlancar, mohon bantuannya. Mungkin itu aja yang disampaikan. Sekian rekan-rekan semua, terima kasih. Terima kasih.